Selamat pagi, Ibu dosen yang terhormat dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pusat laba dan harga transfer. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Luputu Dewi Eka Sarisada, dan yang kedua itu Niketut Mary Andani, dan yang terakhir adalah Iketut Yoga Prayatnya. Presentasi pertama akan dibawakan oleh teman saya, Mary. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niketut Mary Andani dari NPM 396. Di sini saya akan membawa materi yang pertama yaitu tentang pusat laba. Pusat laba atau profit center merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Pusat laba hanya bertanggung jawab terhadap tingkat laba yang harus dicapai, misalnya pimpinan anak perusahaan atau manajer divisi yang tidak diberi hak untuk mengambil keputusan tentang investasi. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan manajemen senior untuk dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif dibandingkan jika harus menggunakan beberapa indikator. Yang selanjutnya ada manfaat laba. Menjadikan unit organisasi sebagai pusat laba dapat memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu yang pertama, keputusan operasional dapat dilakukan lebih cepat karena tidak memerlukan pertimbangan dari kantor pusat. Lalu yang kedua, kualitas keputusan cenderung lebih baik karena dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti tentang keputusan tersebut. Yang ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari urusan operasional rutin dan bebas lebih fokus pada keputusan yang lebih luas. Lalu yang keempat, kesadaran laba atau profit consciousness meningkat pada manajer pusat laba karena ukuran prestasinya adalah laba. Lalu yang kelima, pengukuran prestasi pusat laba lebih luas daripada hanya pengukuran pada pusat pendapatan dan pusat biaya yang terpisah. Yang keenam, manajer pusat laba lebih bebas berrekreasi. Yang ketujuh, manajemen kantor pusat bebas dari urusan operasional rutin dan yang lebih fokus pada keputusan yang lebih luas. Yang kedelapan, dapat difungsikan sebagai pusat atau sarana pelatihan yang handal karena pusat laba hampir sama dengan satu perusahaan yang independen. Yang kesembilan, memudahkan kantor pusat untuk memperoleh informasi profitabilitas dari komponen produk-produk perusahaan. Dan yang kesepuluh, untuk meningkatkan kinerja bersaing karena outputnya siap pakai atau jelas dan sangat responsif terhadap tekanan. Pusat laba juga menimbulkan beberapa kesulitan seperti manajemen kantor pusat kehilangan kendali mengenai keputusan yang telah didelegasikan. Yang kedua, manajer pusat laba cenderung hanya memperhatikan laba jangka pendek. Yang ketiga, organisasi yang pada awalnya bekerja sama antara fungsi satu dengan lainnya menjadi saling bersaing. Lalu yang keempat, terdapat kemungkinan peningkatan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan pertentangan antara pusat pertanggungjawaban. Yang kelima, tidak ada menjamin bahwa divisionalisasi pada masing-masing pusat laba akan menjamin peningkatan laba perusahaan menjadi lebih optimal. Lalu yang keenam, kualitas pengambilan keputusan oleh manajer divisi mungkin bisa lebih jelek daripada manajer puncak. Lalu yang ketujuh, menimbulkan terjadinya tambahan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan manajerial divisi. Dan yang terakhir, kedelapan, kompetisi general manager seringkali menjadi tidak diperlukan. Lalu selanjutnya ada unit bisnis sebagai pusat laba. Hampir semua unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba karena manajer yang bertanggung jawab atas unit tersebut memiliki kendali atas perkembangan produk, proses produksi, dan pemasaran. Jadi, hal utama yang harus dipertimbangkan adalah adanya batasan atas wewenang unit bisnis. Batasan dapat muncul dari unit bisnis lain maupun dari manajemen korporat. Yang pertama ada batasan atas wewenang unit bisnis. Untuk memahami sepenuhnya manfaat dari konsep pusat laba, manajer unit bisnis akan memiliki otonomi seperti presiden dari suatu perusahaan independen. Dalam praktik sehari-hari, otonomi semacam ini tidak pernah ada
Jika suatu perusahaan dibagi menjadi unit-unit yang sepenuhnya independen, maka perusahaan tersebut akan kehilangan manfaat dari sinergi dan ukuran yang ada. Lalu selanjutnya yang kedua ada batasan dari unit bisnis lain. Batasan dari unit bisnis lain akan semakin tidak terlihat apabila keputusan produk, keputusan pemasaran, dan keputusan perolehan dilakukan oleh satu unit bisnis. Di samping itu, terdapat sinergi antar unit bisnis. Jika seorang manajer unit bisnis mengendalikan ketiga aktivitas tersebut, biasanya tidak akan ada kesulitan dalam melaksanakan tanggung jawab laba dan mengukur kinerja. Lalu yang ketiga ada batasan dari manajemen korporat. Batasan dari manajemen korporat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, batasan-batasan yang timbul dari pertimbangan-pertimbangan strategis. Yang kedua, batasan yang timbul karena adanya keseragaman. Yang ketiga, batasan yang timbul dari nilai ekonomi sentralisasi. Selanjutnya, ada unit-unit fungsional. Perusahaan multibisnis biasanya terbagi ke dalam unit-unit bisnis, di mana setiap unit diperlakukan sebagai unit penghasil laba yang independen. Tetapi subunit yang ada dalam unit bisnis tersebut dapat saja terorganisasi secara fungsional. Terkadang lebih mudah untuk membuat satu atau lebih unit fungsional. Misalnya, aktivitas operasi pemasaran, manufaktur, dan jasa sebagai pusat laba. Yang pertama tadi ada pemasaran. Aktivitas pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya dari produk yang dijual. Yang kedua ada manufaktur. Aktivitas manufaktur biasanya merupakan pusat beban, di mana manajemen dinilai berdasarkan kinerja versus biaya standar dengan anggaran overhead. Yang ketiga ada unit pendukung lainnya. Unit pendukung lainnya ini misalnya unit-unit pemeliharaan, teknologi informasi, transportasi, teknik, konsultan, layanan konsumen, dan aktivitas pendukung sejenis dapat dijadikan sebagai pusat laba. Lalu yang terakhir, yang keempat, organisasi lainnya. Yang dimaksud dengan organisasi lainnya dalam hal ini adalah kantor cabang. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Iketut Yoga Prayatnya dengan NPM 063 akan menjelaskan materi mengenai pengukuran profitabilitas. Terdapat dua jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba. Sama halnya seperti mengevaluasi perusahaan secara keseluruhan. Pengukuran yang pertama adalah pengukuran kinerja manajemen, yang memiliki fokus pada bagaimana hasil kerja para manajer. Pengukuran ini digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan pengendalian kegiatan sehari-hari dari pusat laba dan sebagai alat untuk memberikan motivasi yang tepat bagi para manajer. Lalu yang kedua adalah ukuran kinerja ekonomis, yang memiliki fokus pada bagaimana pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi. Maksud dari kedua hal tersebut adalah berbeda satu sama lain. Contoh dari laporan laba rugi suatu pusat laba dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, jenis-jenis ukuran kinerja. Kinerja ekonomis suatu pusat laba selalu diukur dari laba bersih. Meskipun demikian, kinerja manajer pusat laba dapat dievaluasi berdasarkan 5 ukuran kinerja, yaitu yang pertama, margin kontribusi. Margin kontribusi menunjukkan rentang antara pendapatan dengan beban variabel. Karena beban tetap berada di luar kendali manajer, sehingga para manajer harus memusatkan perhatian untuk memaksimalkan margin kontribusi. Yang kedua, laba langsung. Laba langsung mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan perusahaan. Ukuran ini menggabungkan seluruh pengeluaran pusat laba, baik yang dikeluarkan oleh atau dapat ditelusuri langsung ke pusat laba, tanpa memperdulikan apakah pos-pos ini
ada dalam kendali manajer pusat laba atau tidak. Pengeluaran yang terjadi di kantor pusat tidak termasuk dalam perhitungan ini. Kelemahan dari pengukuran laba langsung adalah bahwa ia tidak memasukkan unsur manfaat motivasi dari biaya-biaya kantor pusat. Lalu yang ketiga, laba yang dikendalikan. Yang termasuk pada laba yang dikendalikan adalah pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikendalikan, paling tidak pada tingkat tertentu, oleh manajer unit bisnis layanan teknologi informasi. Misalnya, jika biaya-biaya ini termasuk dalam sistem pengukuran, maka laba yang dihasilkan setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang dipengaruhi oleh manajer pusat laba tersebut. Kekurangan dari pengukuran ini adalah tidak memasukkan beban kantor pusat yang tidak dapat dikendalikan, maka ukuran ini dapat langsung dibandingkan dengan data yang diterbitkan atau data asosiasi dagang yang melaporkan laba dari perusahaan-perusahaan lain di industri yang sama. Lalu yang keempat, ada laba sebelum pajak. Dalam ukuran ini, seluruh overhead korporat dialokasikan ke pusat laba berdasarkan jumlah relatif dari beban yang dikeluarkan oleh pusat laba. Ada dua argumen yang menentang alokasi ini, yaitu yang pertama, karena biaya-biaya yang dikeluarkan oleh staf departemen korporat seperti bagian keuangan, akuntansi, dan bagian sumber daya manusia tidak dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba. Maka manajer tersebut sebaiknya tidak dianggap bertanggung jawab untuk biaya tersebut. Lalu, argumen yang kedua, sulit untuk mengalokasikan jasa staf korporat dengan cara yang sewajar mencerminkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh setiap pusat laba. Meskipun demikian, ada 3 argumen yang mendukung untuk dimasukkan overhead korporat ke dalam laporan kinerja dari pusat laba. Yang pertama, unit jasa korporat memiliki kecenderungan untuk meningkatkan dasar ketentuan dan untuk memperluas keunggulan tanpa memperhatikan dampak terhadap perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, kinerja setiap pusat laba akan lebih realistis dan lebih dapat diperbandingkan dengan kinerja para pesaing untuk memberikan jasa yang sama. Lalu yang ketiga, ketika manajer mengetahui bahwa pusat laba mereka tidak menunjukkan laba kecuali semua biaya termasuk bagian overhead perusahaan yang dialokasikan tertutupi, maka mereka akan termotivasi untuk membuat keputusan pemasaran jangka panjang yang optimal, penetapan harga, bauran produk, dan lainnya akan memberikan manfaat bagi perusahaan secara keseluruhan. Lalu ukuran yang kelima adalah laba bersih. Di sini perusahaan mengukur kinerja pusat berdasarkan jumlah laba bersih setelah pajak. Ada 2 argumen yang menentang penggunaan metode ini. Argumen yang pertama, laba setelah pajak seringkali merupakan persentase yang konstan atas laba sebelum pajak. Dalam kasus di mana tidak terdapat manfaat dengan memasukkan unsur pajak penghasilan. Lalu yang kedua, karena banyaknya keputusan yang mempengaruhi pajak penghasilan dibuat di kantor pusat, maka tidak tepat jika para manajer pusat laba harus menanggung konsekuensi dari keputusan-keputusan tersebut. Materi selanjutnya adalah harga transfer. Harga transfer adalah nilai yang diberikan atas suatu transfer barang atau jasa dalam suatu transaksi di mana setidaknya salah satu dari kedua belah pihak yang terlibat adalah pusat laba, karena
Suatu perusahaan yang independen tidak akan mentransfer barang atau jasa ke perusahaan independen lain sebesar biaya produksi atau yang lebih rendah dari itu. Tujuan dari penentuan harga transfer adalah yang pertama, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit perusahaan untuk menentukan imbal balik yang optimal antara biaya dan pendapatan perusahaan. Lalu yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita. Maksudnya, sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Lalu selanjutnya, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Dan yang terakhir, sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Selanjutnya, metode penentuan harga transfer. Beberapa penulis menggunakan istilah harga transfer untuk mengacu pada jumlah yang digunakan dalam akuntansi untuk semua transfer barang dan jasa antar pusat tanggung jawab. Pada harga semacam ini biasanya melibatkan suatu elemen laba karena perusahaan independen tidak akan mentransfer barang dan jasa perusahaan dan lainnya sebesar biaya produksi atau lebih rendah dari itu. Oleh karena itu, unsur mekanik untuk mengalokasikan biaya dalam setiap akuntansi biaya yang akan dikeluarkan, karena biaya-biaya semacam ini tidak memasukkan elemen laba. Istilah harga yang digunakan di sini memiliki arti yang sama dengan digunakan berkaitan dengan transaksi antar perusahaan independen. Selanjutnya ada prinsip dasar. Prinsip dasar harga transfer adalah bahwa harga transfer sebaliknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Literatur ekonomi klasik menyatakan bahwa harga jual sebaliknya sama dengan biaya marginal. Dan beberapa penulis menyarankan harga transfer berdasarkan biaya marginal. Sehingga ketika suatu perusahaan laba di suatu perusahaan membeli produk dan menjual ke satu sama lain, maka ada dua keputusan yang harus diambil untuk setiap produk, yaitu apakah perusahaan harus memproduksi sendiri produk tersebut atau membeli dari pemasok luar. Hal ini merupakan keputusan sourcing. Kemudian, jika diproduksi secara internal, pada tingkat harga berapakah produk tersebut akan ditransfer antar pusat laba? Hal ini merupakan keputusan harga transfer. Kemudian, ada kelebihan atau kekurangan kapasitas industri. Jika pusat laba penjualan tidak dapat menjual seluruh produk ke pasar bebas, dengan kata lain, pusat laba tersebut memiliki kapasitas berlebih. Sementara, jika pusat laba pembelian tidak dapat memperoleh produk yang diperlukan dari luar, sementara pusat laba penjualan menjual produk ke pihak luar, kondisi ini terjadi ketika kekurangan kapasitas produk di dalam industri. Sekian dari saya, presentasi dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Luputu Dewi Eka Sarisada. Dari sini saya akan membawakan materi mengenai harga transfer berdasarkan biaya. Nah, harga transfer berdasarkan biaya dibuat dengan dua keputusan, yaitu bagaimana menentukan besarnya biaya, itu yang pertama. Nah, dasar yang umum adalah biaya standar. Biaya aktual tidak boleh digunakan karena faktor efisiensi produk akan diteruskan ke pusat laba pembelian. Jika biaya standar yang digunakan, maka dibutuhkan suatu insentif untuk menetapkan standar yang ketat dan untuk meningkatkan standar tersebut. Yang kedua, itu bagaimana menghitung markup laba. Nah, dalam markup laba juga terdapat dua keputusan, yaitu yang pertama,
apakah dasar markup laba tersebut? Nah, dasar yang paling mudah dan umum dipergunakan adalah persentase biaya. Dasar yang secara konsep lebih baik adalah persentase dari investasi, tetapi untuk menghitung investasi yang dihasilkan dapat menimbulkan permasalahan teknis. Jika menggunakan biaya atau dasar biaya historis suatu aktiva, maka fasilitas baru dirancang untuk mengurangi harga secara aktual dapat meningkatkan biaya, karena aktiva yang lama dinyatakan terlalu rendah. Yang kedua, itu tingkat laba yang diperbolehkan. Masalah kedua dalam penyisihan laba adalah besarnya jumlah laba. Persepsi manajemen senior atas kinerja keuangan dari pusat laba akan dipengaruhi oleh laba yang ditunjukkan oleh pusat laba tersebut. Biaya tetap dan laba hulu. Penetapan harga transfer dapat menimbulkan permasalahan. Pusat laba yang pada akhirnya menjual produk ke pihak luar mungkin tidak menyadari jumlah biaya tetap dan laba bagian hulu yang terkandung di dalam harga pembelian internal. Metode-metode yang digunakan dalam mengatasi masalah ini adalah yang pertama, yaitu persetujuan antar unit usaha. Beberapa perusahaan membuat mekanisme formal di mana wakil dari unit pembelian dan penjualan bertemu secara berkala untuk memutuskan harga penjualan ke pihak luar dan pembagian laba untuk produk-produk dengan biaya tetap dan laba bagian hulu yang signifikan. Metode yang kedua itu adalah 2 langkah penentuan harga yang terdiri dari 1 untuk setiap unit yang terjual. Pembebanan biaya dilakukan dalam jumlah yang sama dengan biaya variabel standar produksi. Yang kedua, itu pembebanan berskala yang dilakukan dalam jumlah yang sama dengan biaya tetap yang berkaitan dengan fasilitas yang disediakan untuk unit pembelian. Berikut merupakan beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan metode ini. Yang pertama, pembebanan biaya per bulan untuk biaya tetap dan laba harus dinegosiasikan secara berkala dan bergantung dari kapasitas yang digunakan oleh unit pembelian. Yang kedua, pertanyaan mungkin akan timbul mengenai keakuratan alokasi investasi dan biaya. Permasalahan utama pada keputusan mengenai jumlah kapasitas yang akan disediakan untuk berbagai produk. Yang ketiga, kinerja laba dari unit produksi tidak dipengaruhi volume penjualan dari unit final. Yang keempat, mungkin terjadi konflik antara kepentingan dari unit produksi dengan kepentingan. Yang kelima, metode ini mirip dengan penentuan harga, yaitu ambil atau bayar, yang sering digunakan oleh perusahaan manufaktur dalam kontrak jangka panjang. Metode yang ketiga adalah pembagian laba. Sistem pembagian laba dapat digunakan untuk memastikan keselarasan antara kepentingan unit usaha dan perusahaan. Sistem tersebut beroperasi dengan cara yang pertama, produk tersebut ditransfer ke unit pemasaran pada biaya variabel standar. Yang kedua, setelah produk tersebut terjual, maka unit-unit usaha membagi kontribusi yang dihasilkan, yang merupakan harga penjualan dikurangi dengan variabel produksi dan pemasaran. Dan metode yang keempat itu adalah 2 kelompok harga. Dalam metode ini, pendapatan unit produksi akan dikreditkan pada harga jual ke iuran dan unit pembelian dibebankan dengan total biaya standar. Metode penentuan harga transfer ini terkadang digunakan ketika ada konflik antar unit pembelian dan penjualan yang tidak dapat diselesaikan dengan metode yang lain. Baik unit pembelian maupun penjualan memperoleh manfaat dari metode ini. Penentuan harga jasa korporat. Biaya dari unit staf jasa pusat untuk unit usaha tidak memiliki kendali seperti akuntansi pusat, hubungan masyarakat, dan administrasi dikeluarkan. Jika seluruh biaya ini dibebankan, maka biaya tersebut dialokasikan dan alokasi tidak memasukkan komponen laba. Alokasi juga bukan merupakan harga transfer. Dan terdapat 2 jenis harga transfer. Yang pertama, untuk jasa pusat yang harus diterima oleh unit penerima, di mana unit penerima dapat mengendalikan jumlah yang digunakan paling tidak secara finansial. Yang kedua, untuk jasa pusat yang dapat diputuskan oleh unit usaha apakah akan digunakan atau tidak. Lalu di sini ada pengendalian atas jumlah jasa. Unit usaha mungkin diharuskan untuk menggunakan staf
korporat untuk jasa-jasa, seperti teknologi informasi, serta riset dan pengembangan. Dalam situasi seperti ini, manajer unit usaha tidak dapat mengendalikan efisiensi kinerja dari kegiatan tersebut, namun ia dapat mengendalikan jumlah jasa yang diterimanya. Ada 3 teori pemikiran mengenai jasa-jasa seperti ini. Teori pertama, menyatakan bahwa suatu unit harus membayar biaya variabel standar dari jasa yang diberikan. Jika membayar kurang dari itu, maka unit usaha akan termotivasi untuk menggunakan jasa-jasa dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang dibenarkan secara ekonomis. Sedangkan jika diharuskan untuk membayar lebih dari biaya variabelnya, maka mereka mungkin tidak akan menggunakan yang dipandang perlu oleh manajemen senior dari sudut pandang perusahaan. Teori kedua menyarankan harga yang sama dengan biaya variabel standar ditambah bagian yang wajar dari dan biaya tetap standar, yaitu penuh atau biaya penuh. Pendukung teori ini berargumen bahwa jika unit usaha tidak mempercayai bahwa jasa tersebut bernilai sebesar itu, maka ada sesuatu yang salah dalam kualitas atau efisiensi dari unit jasa tersebut. Biaya penuh mencerminkan biaya jangka panjang dari perusahaan, dan inilah jumlah yang harus dibayar. Lalu teori ketiga itu menyarankan harga yang sama dengan harga pasar, atau biaya penuh standar ditambah dengan margin labanya. Harga pasar akan digunakan jika memungkinkan. Jika tidak, maka harga sebesar biaya penuh ditambah ROI yang akan digunakan. Lalu terdapat pilihan penggunaan jasa. Unit-unit usaha dapat memilih apakah akan menggunakan jasa sentral atau tidak, dan unit bisnis dapat memperoleh jasa tersebut dari pihak luar, mengembangkan kemampuan mereka, atau memilih untuk tidak menggunakan jasa ini sama sekali. Pusat-pusat jasa ini independen, yaitu harus berdiri sendiri-sendiri. Jika pelayanan internal tidak kompetitif dibandingkan dengan penyedia jasa dari luar, maka ruang lingkup dari aktivitas mereka akan dikontrakkan atau jasa-jasa mereka sepenuhnya didapat dari luar perusahaan. Kesederhanaan dari mekanisme harga. Harga yang dibebankan untuk jasa korporat tidak akan mencapai tujuan yang dimaksudkan kecuali jika metode untuk menghitungnya dapat dimengerti dan dipahami dengan cukup mudah oleh para manajer unit usaha. Ada kecenderungan untuk membebani para pengguna komputer berdasarkan peraturan yang begitu rumit, sehingga pengguna tidak dapat mengerti apa dampaknya terhadap biaya. Jika mereka memutuskan untuk menggunakan komputer untuk aplikasi tertentu, atau alternatifnya untuk menghentikan aplikasi yang sekarang. Materi selanjutnya yaitu administrasi harga transfer. Administrasi harga transfer ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu negosiasi. Di hampir semua perusahaan, unit usaha negosiasi mengalokasikan harga transfer satu sama lain. Maksudnya, harga transfer yang tidak ditentukan oleh kelompok staf pusat. Alasan yang paling penting untuk hal ini adalah kepercayaan bahwa dengan menetapkan harga jual dan mencapai kesepakatan atas harga pembelian yang paling sesuai merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen lini. Jika kantor pusat mengendalikan penentuan harga, maka kemampuan manajemen lini untuk memperbaiki profitabilitas akan semakin berkurang. Yang kedua, ada arbitrase dan penyelesaian konflik. Bagaimanapun rincinya peraturan penentuan harga, mungkin ada kasus di mana unit-unit usaha tidak dapat menyetujui harga tertentu. Untuk alasan tersebut, suatu prosedur harus dibuat untuk menengahi arbitrase harga transfer. Kemungkinan ekstrimnya akan dibentuk suatu komite yang memiliki 3 tanggung jawab, yaitu yang pertama menyelesaikan pertikaian harga transfer, yang kedua meninjau alternatif sourcing yang mungkin ada, yang ketiga mengubah peraturan harga transfer bila perlu. Arbitrase dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan sistem formal. Kedua pihak menyerahkan kasus secara tertulis kepada pihak penengah atau pendamai. Selain tingkat formalitas arbitrase, jenis proses penyelesaian konflik yang digunakan juga mempengaruhi keefektifan suatu sistem harga transfer. Terdapat 4 cara untuk menyelesaikan konflik, yaitu yang pertama, memaksa, lalu yang kedua itu membujuk, yang ketiga menawarkan, dan yang terakhir itu pemecahan masalah. Lalu bagian yang ketiga itu adalah klasifikasi produk.
Luas dan formalitas dari searching dan peraturan penentuan harga transfer tergantung pada banyaknya jumlah transfer dalam perusahaan dan ketersediaan pasar dan harga pasar. Meski besar jumlah transfer dan ketersediaan harga pasar, makin formal dan spesifik peraturan yang ada. Beberapa perusahaan membagi produknya ke dalam dua kelas. Yang kelas pertama itu meliputi seluruh produk untuk mana manajemen senior ingin mengendalikan perolehan sumber daya. Produk ini biasanya merupakan produk-produk yang bervolume besar, produk-produk yang tidak memiliki sumber dari luar, dan produk-produk yang produksinya tetap ingin dikendalikan oleh pihak manajemen demi alasan kualitas atau alasan tertentu. Kelas kedua meliputi seluruh produk lainnya. Secara umum, ini merupakan produk-produk yang dapat diproduksi di luar perusahaan tanpa adanya gangguan terhadap operasi yang sedang berjalan. Produk-produk yang volumenya relatif kecil diproduksi dengan peralatan umum. Produk-produk kelas 2 ditransfer pada harga pasar. Perolehan sumber daya untuk produk kelas 1 dapat diubah hanya dengan izin dari manajemen pusat. Perolehan sumber daya untuk produk kelas 2 ditentukan oleh unit-unit usaha yang terlibat. Unit-unit pembelian dan penjualan dapat dengan bebas bertransaksi dengan pihak dalam maupun luar perusahaan. Dengan perjanjian semacam ini, pihak manajemen dapat berkonsentrasi pada perolehan sumber daya dan penetapan harga atas sejumlah kecil produk-produk bervolume besar. Peraturan untuk harga transfer akan dibuat dengan menggunakan beberapa atau berbagai metode yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dan kesalahan yang telah kami perbuat, dan kami ucapkan terima kasih.